Jadi sarannya itu adalah dikasih minum setiap saat sebanyak mungkin agar pipisnya itu banyak dan lancar. Kenapa dia ISK? Jadi pipisnya itu tersendat-sendat, itu yang buat sakit dan itu yang buat kayak anyang-anyangan gitu. Princess Adeva 16. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Princess Adeva 16. Di video kali ini Bunda sama Adeva mau berbagi pengalaman ya. Jadi kemarin itu Adeva lagi sakit ya. Ingat nggak Dede sakit? Ingat yang kencing-kencing itu. Iya, Adeva itu kemarin sakitnya itu 1 minggu lebih ya. Bunda itu sampai panik banget ya, sampai nangis sendiri karena kenapa? Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Adeva itu ISK atau infeksi saluran kemih. Gimana Bunda nggak panik ya? Di Jakarta atau di Indonesia itu sedang ada kasus yang lagi beredar, banyak anak-anak yang gagal ginjal karena mengkonsumsi obat-obatan tertentu ya, aku nggak tahu mereknya, tapi banyak banget obat-obatan yang tidak boleh saat itu dikonsumsi. Dan sedangkan kalau misalnya Bunda lagi Adeva lagi panas, Bunda itu udah nyetok beberapa obat-obatan seperti Tempra, Sanul, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya Adeva panas atau demam tengah malam, aku tuh selalu memberikan obat-obatan yang sudah Bunda sediain itu. Dan pada saat itu Adeva awalnya itu batuk pilek, kemudian dia demam panas. Dan juga gejala yang lain itu adalah pipis-pipis. Bunda Parno takut banget ya, sampai dibawa ke dokter ya Dede ya. Dibawa ke dokter, dan pada saat itu karena beredar kasus ya, banyak yang kena ginjal ya untuk anak-anak balita. Kebetulan kan Adeva ini usianya 5 tahun ya, jadi aku tuh parno banget, bener kerja aja nggak fokus mikirin Adeva. Dia sakit, meskipun udah ke dokter tetap aja masih pipis-pipis. Tapi kata dokter nggak usah khawatir, habiskan antibiotiknya. Jadi saran aku ya, kalau mama-mama mengalami hal yang sama seperti yang dialami Adeva, panas, demam, batuk, pilek ya, dan juga radang. Setelah dicek juga sama dokter, Adeva itu radang ya deh ya, merah-merah di tenggorokannya. Saran aku langsung dibawa ke dokter, jangan dibiarkan karena itu bisa berbahaya. Apalagi kalau misalnya ada gejala pipis-pipis, karena sekarang itu di Indonesia lagi banyak banget kasus ya anak-anak yang gangguan ginjal. Makanya kalau bisa lebih baik ditangani secepat atau sedini mungkin. Di sini Bunda bakal share ya, bakal kasih beberapa tips hal apa sih yang Bunda lakukan ya. Kurang lebih 1 minggu itu ya, Adeva itu lemas, dia tuh makan muntah, kemudian pipis-pipis. Yang bikin aku sedih itu adalah dia tuh bolak-balik kamar mandi, dan aku kasih pampers aja dia nggak mau pipis di pampers ya, namanya mungkin udah gede. Dia itu meskipun pakai pampers nggak mau pipis di pampers, tetap aja minta dibuka pampersnya, mungkin nggak nyaman ya. Jadi Adeva bolak-balik toilet malam, pagi, siang, itu tetap aja dia ke toilet. Itu yang membuat aku sedih. Dia harusnya istirahat, dia harusnya tidur, dia harusnya main, tapi dia malah bolak-balik ke toilet. Adeva sampai kurus ya, berat badannya sampai turun 2 kilo. Sedih banget karena dia nggak mau makan dan juga lemas, bawaan itu pengen tidur aja. Siapa yang gak stres coba? Nah, pada saat itu aku berikan pertama itu adalah Tempra. Aku berikan Tempra malam-malam itu, ternyata turun. Dan kemudian esok harinya ada beberapa obat-obatan yang tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak seusia dia ya, seperti obat-obatan sirup ya, termasuk yang itulah ya. Makanya aku stop ngasih obat penurun panas, langsung aku bawa ke dokter. Setelah dicek ternyata kata dokter ISK, infeksi saluran kemih. Kemudian Adeva diberikan obat ya, obat antibiotik, kemudian penurun panas, ISK, infeksi saluran kemihnya. Kemudian selain itu juga batuk dan juga perut kembung, karena Adeva itu perutnya kembung, dia tuh nggak mau makan sedikit muntah, makanya itu yang membuat dia kembung dan badannya kurus. Selain Bunda kasih obat-obatan dari dokter, jadi aku tuh langsung ke dokter diberikan obat, ada yang dikonsumsi 2 kali dan juga 3 kali sehari. Untuk antibiotiknya ini 3 kali sehari, karena kata dokter memang kalau SK itu harus perbanyak minum obat-obatan antibiotik, tapi harus sesuai resep dokter ya.
Kemudian selain itu juga Bunda memberikan minum air hangat setiap saat. Jadi biar pipisnya itu banyak. Karena orang dewasa aja kalau misalnya pipisnya banyak, itu dia nggak bakalan pipis-pipis lagi. Jadi biar keluar. Yang membuat aku sedih lagi kalau dia pipis itu kadang sakit. Dia kadang itu kayak ngerengis kesakitan gitu loh. Itu yang membuat aku sedih. Makanya benar-benar fokus ya. Aku tuh ngejagain kalau setiap ke toilet aku kadang lihat pipisnya beda warna nggak sih, karena ada beberapa teman aku ya yang dokter juga yang perawat menyarankan ke aku, tolong pun dicek ya pipisnya ada nggak berubah warna, amit-amit sih ya, takutnya ada kecoklatan misalnya, atau mungkin ada darah gitu. Kalau misalnya pipisnya masih putih atau kuning itu masih hal yang wajar. Makanya setiap aku ke toilet itu, ya setiap Deva ke toilet aku ngikutin pipisnya warnanya apa sih. Tapi alhamdulillah sih masih wajar. Jadi sarannya itu adalah dikasih minum setiap saat sebanyak mungkin agar pipisnya itu banyak dan lancar. Kenapa dia ISK? Jadi pipisnya itu tersendat-sendat, itu yang buat sakit dan itu yang buat kayak anyang-anyangan gitu. Selain itu juga diberikan buah pir atau jeruk. Jadi itu adalah yang membantu ya, karena itu ada antibiotiknya. Kemudian juga setiap maghrib ya, setelah aku sholat maghrib aku kompres dengan menggunakan air hangat itu di perutnya deh ya, di sebelah sini. Aku itu kompres setiap malam ya. Dia mau tidur aku kompres, sebelum tidur aku kompres, setelah itu dia tetap pipis-pipis pokoknya ya. Dan kita harus menjaga kebersihan juga ya, kebersihan anak ya, dari celana dalamnya, pokoknya bajunya kita harus ganti, nggak boleh basah. Dan jangan lupa sedia tisu, kalau bisa habis pipis itu harus benar-benar dibersihin, pipisnya juga ceboknya harus bersih. Apalagi kan seusia Deva mungkin dia belum ngerti ya pipis itu harus cebok gimana, meskipun kita udah ajarin sebagai orang tua ya, tapi kan dia belum tahu bersih nggak nih ceboknya, bersih nggak nih pipisnya. Jadi kita harus ekstra memperhatikan kebersihannya, dan juga kalau bisa jangan dipakaikan ya, atau jangan menggunakan pakaian yang ketat, celana, baju, agar si kecilnya nyaman dan dia itu nggak merasa gerah. Karena kalau misalnya dia bajunya ketat ya, udah bolak-balik toilet, udah pipis-pipis terus juga ketat, itu bakalan makin parah ya keadaannya. Tapi setelah itu Adeva ya tetap aku ngasih air panas, air hangat, aku kompres. Kemudian makanannya juga diperhatikan, kasih jeruk, kalau bisa jeruknya di jus. Kemudian pir, tapi Adeva nggak suka pir ya, kurang suka, terlalu matang katanya, padahal aku nyari yang matang itu biar dia suka karena manis kan pir ya. Jadi alhamdulillahnya Deva udah membaik, sekarang udah sekolah lagi ya deh ya. Jadi ini pelajaran buat kita sebagai orang tua, wajib banget memperhatikan kebersihan sekecil ya, entah itu dari pakaiannya, dari cara ceboknya, apalagi yang masih anak balita seperti ini, misalnya harus diperhatikan. Kemudian kalau misalnya udah terinfeksi atau ISK harus dikompres ya. Aku juga minta saran ke dokter, dok ini boleh nggak dikompres? Kata dokter boleh, pakai air hangat, aku masukin ke botol beling, kemudian aku kompres, tapi aku lapis dengan handuk ataupun kain yang agak tebal agar tidak kepanasan ya. Alhamdulillah. Dan juga aku ya dibacain sholawat lah ya, agar ada pertolongan dari Allah. Alhamdulillah Adeva udah sembuh, semoga nggak kambuh-kambuh lagi deh ya. Makanya buat mama-mama selalu ingatkan kepada si kecil untuk tidak menahan pipis, perbanyak minum air. Apalagi kalau misalnya dia udah sibuk main, pasti dia udah lupa dengan namanya kencing. Kadang Adeva lupa, aku harus ngingatin setiap saat baru mau kencing ya. Jadi sekarang Adeva nggak boleh nahan pipis ya. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga diberikan kesembuhan ya. Nggak usah sakit-sakit, tetap minum air hangat, air putih sebanyak-banyaknya agar tetap aktif dan sehat ya. Oke ya Mams, teman-teman, sekian share kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran buat kita mama-mama. Semoga bermanfaat dan salam sehat semuanya. Jangan lupa untuk terus dukung channel Princess Adeva 16 dengan cara apa? Like, comment,
share, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video Princess Adeva 16 selanjutnya.